Haleluya. Renungan firman Tuhan pada hari ini bagi kita ialah yaitu Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Judulnya Perkawinan di Kana. Saya baca bagi kita mulai dari ayat 1 sampai 11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Dan di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi masing-masing. Isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Istilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan berkata, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil ke mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudaraku, ayat ini mengatakan bahwasanya di mana perkawinan di kota Kana ini pada waktu itu mereka kehabisan anggur. Tapi ibu Yesus berkata kepada Yesus, dia berkata mereka kekurangan anggur. Tapi Yesus berkata ayat 4, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Saudara tahu bahwasanya saat kita ada kerinduan, ada permintaan, ada doa kita belum dijawab Tuhan. Kerap kali kita merasa Tuhan tidak menjawab, ataupun kita merasa berdosa tidak layak meminta. Kadangkala kita doa yang belum dijawab Tuhan itu, kita membuat jalan pintas. Saudaraku, ayat ini mengatakan, seperti ibu Yesus berkata, mereka kekurangan anggur. Tapi dia berkata Yesus kepada ibunya, "Apa mau kamu, ibu? Tapi saatku belum tiba." Saudaraku, jelaslah bahwasanya kita menyadari, bahwasanya kita tahu bahwasanya doa yang belum kita terima, atau doa yang belum dijawab daripada Tuhan, karena itu memang belum waktunya Tuhan. Mari sebagai kita orang percaya kepada Tuhan, mari nantikan waktunya Tuhan, karena itu yang terindah bagi kita. Jadi saudaraku, dan kedua, di sini dikatakan Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Istilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Saudara tahu saat dia kekurangan, apa yang dikatakan Yesus kepada pelayan-pelayan, "Isilah tempayan itu," lalu dia mengisinya. Lalu Yesus menyuruh mencedok air itu, sehingga air itu sudah menjadi anggur. Saudaraku, ayat ini mengatakan bahwasanya ketika ketaatan itu yang sangat membuat berarti. Jadi saat Tuhan itu berkata, apa yang kita minta, apa yang kita rindukan, tapi ada sesuatu Yesus berkata kepada kita, mari kita taati. Jangan kita tidak taat kepada Tuhan, karena ketaatan itu membawa berkat, seperti yang dikatakan ayat ini. Lalu Yesus berkata ayat 7, "Isilah tempayan-tempayan itu dengan penuh." Lalu mereka mengisinya. Lalu Yesus menyuruh mereka mencedok bahwasanya air itu yang sudah diisi. Lalu disuruh Yesus mencedoknya.
lalu mereka merasakan air itu sudah menjadi anggur. Saudaraku, kerap kali kita Tuhan berkata, seperti seperti Tuhan berkata, seperti Matius 6 ayat 33, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan. Tapi saudara tahu, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tapi Tuhan menekankan kita di ayat ini. Dia berkata, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudaraku, kita mencari bukan menurut benarnya kita, tapi menurut benarnya Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita mencari menurut benarnya Tuhan, supaya waktu itu adalah waktunya Tuhan tepat bagi kita. Dan ketika saudara tahu jelas di sini dikatakan setiap ayat 10 dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang minum barulah yang kurang baik, dan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Saudara tahu pada ayat ini, ayat yang ketiga kita, arti daripada ketiga firman Tuhan ini adalah ketika saudara tahu bahwasanya kita lihat air itu biasanya setiap orang dalam pesan itu kalau kekurangan anggur, pada umumnya mereka menghidangkan yang tidak terbaik. Tapi Yesus, ketika kita berharap kepadanya, dia menantikan waktunya Tuhan, tapi yang terbaik yang terjadi. Jadi mari sebagai kita orang percaya kepada Tuhan, mari kita nantikan waktunya Tuhan, supaya betul-betul yang sungguh-sungguh yang menjadi terbaik. Kalau kita berharap kepada Tuhan, itu menjadi yang terbaik bagi kita, bukan yang tidak terbaik. Tapi kalau kita setia dan percaya kepada Tuhan, maka itu akan diberikan kepada kita. Inilah renungan firman Tuhan mau saya sampaikan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.